Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk beraktivitas di pagi hari ini. Seperti biasa pemirsa, kita kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Bincang Hari ini di edisi Rabu 28 September 2022. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik ya di hari ini dan juga sangat up to date, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @berita Sultan TV, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, kita juga patut berbahagia dan juga berbangga hati sekaligus juga mengucapkan selamat bahwa Presiden Joko Widodo kemarin kembali mendapat gelar kehormatan, tentunya ini yang disematkan oleh Kesultanan Buton. Ini gelarnya kalau tidak salah Laode Muhammad Lakina Bawangi Yi Nusantara. Dan menariknya pemirsa bahwa Presiden tidak kali pertama ya mendapatkan gelar kehormatan ini, namun juga sudah ada beberapa gelar lainnya juga yang disematkan kepada Presiden Jokowi. Kita akan membahas tema tersebut, rentetan gelar adat Jokowi, harapan dari penjuru negeri. Kita telah terhubung bersama dengan Bunda Dr. Anda Hajah R.Ayani WSS Kuswojoyo selaku Sekretaris Jenderal Majelis Adat Kerajaan Nusantara atau MAKN Panggengkes Sumeneb. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda sedang di mes ya? Ya, di Jakarta. Di Masih. Jakarta. Terima kasih banyak bersama kita di tengah-tengah kesibukannya. Ya. Oke. Ya. Baik, Bunda, ini mungkin boleh sebelum kita mungkin membahas juga soal makna-makna gelar ya yang didapatkan oleh Presiden Jokowi. Ini yang menariknya, apakah Presiden Jokowi ini adalah Presiden Indonesia yang terbanyak mendapatkan gelar? Karena kalau tidak salah, kalau presiden-presiden sebelumnya mungkin ini ada juga tidak sih Bunda penyematan gelar kehormatan oleh adat di penjuru negeri? Ya, sebelumnya saya Bunda Yani selaku Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara dan tempat berhimpunnya kerajaan-kerajaan, dan saat ini di pusat ada 56 kerajaan-kerajaan yang masih memiliki keberadaannya secara cagar budayanya, baik keraton, perlengkapan sebagai istana, baik juga pusaka, dan semuanya sesuai dengan silsilah turun-temurunnya. Ya, fenomena kali ini adalah bagaimana Presiden kita saat ini, Presiden Jokowi, memang mendapatkan anugerah banyak gelar kehormatan dari kerajaan-kerajaan yang ada. Saya lihat sepertinya dari tahun 2015 ya sampai saat ini kurang lebih sudah 4 kerajaan dan adat juga banyak. Dan saya pikir ini adalah sebuah kepedulian mungkin ya, kepedulian dari beliau akan adanya budaya-budaya luhur. Tetapi sekali lagi bahwa ini. Halo. Ya, siap Bunda. Agak sedikit ini nih, kenapa? Barusan. Maaf. Jadi ya kemungkinan ini adanya bahwa terjadi sebuah kepedulian bahwa hanya dengan budaya kita bisa mempersatukan negeri ini, dan memang budaya sudah tertulis di dalam kasanah, salah satu bingkai dari ajas ideologi kita, baik itu Pancasila juga Bhinneka Tunggal Ika. Begitu Adinda Dea. Baik Bunda, kalau kita lihat juga beberapa event Presiden juga ini kerap menggunakan pakaian-pakaian tradisional ya Bunda ya, dan kemudian juga pakaian-pakaian adat. Bagaimana tanggapan Bunda? Ya, sebetulnya ini kan bermula daripada keberagaman adat, tradisi budaya kita yang luar biasa. Karena saya
berkeyakinan di seluruh dunia, mungkin di Indonesia lah dengan begitu banyaknya ras ya dan budaya yang kita punyai di ini dan bermacam ragam dan mereka memiliki culture kearifan lokal yang luar biasa dan itu memberi kita sebuah atmosfer bahwa produk-produk dan budaya yang ada di Indonesia itu sangat luar biasa dan adiluhung. Ingat itu, adiluhung. Jadi dan ini saya berbangga juga kepada Paduka yang mulia Presiden, juga kepada para saat ini luar biasa animo untuk memakai pakaian daerah kita punyai. Tetapi tidak harus berhenti di situ juga, karena dengan memakai baju daerah itu kita harus juga mengenali bagaimana ada tradisi budayanya di daerah. Paling tidak kita juga mengenali bagaimana di daerah itu, bagaimana itu bisa lestari, karena sebuah seperti batik, lalu tenun, lalu songket itu dibuat oleh para di daerahnya yang secara turun-temurun, dan ini harus kita lestarikan. Dan Bunda sangat berbangga hati dan senang sekarang semua hampir orang mengangkat ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah produk yang berjaya di negerinya sendiri. Amin. Dan bisa internasional. Amin. Ini Presiden langsung ya Bunda ya yang menggunakan pakaian-pakaian adat, pakaian-pakaian tradisional di seluruh penjuru negeri. Tentunya ini menjadi satu role model bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, kalau dari perhatian pemerintah sendiri Bunda, apakah sudah cukup baik saat ini untuk kemudian bersama-sama mendorong dan juga mendongkrak pelestarian budaya Bunda? Ya, harus dipahami dulu bahwa akar dan sumbernya budaya di Nusantara ini pastinya itu sudah turun-temurun. Dan kita yakini dan kita ketahui kerajaan-kerajaan di Nusantara Indonesia ini itu sudah ada lebih dulu sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berada. Ya. Dan mereka ini sebuah kerajaan-kerajaan yang di wilayahnya membawa sebuah tradisi, ada tradisi budaya luhurnya. Dan itu dijaga sampai sekarang oleh para pewaris dan juga para terah keturunannya. Dan itulah yang disampaikan kepada masyarakat adat dan masyarakat semuanya, yang akhirnya bergulir menjadi sebuah kearifan lokal ya. Dan keberadaan kerajaan-kerajaan ini itu masih ada, Adinda, dan masih banyak. Dulu sebelum bergabung ke Indonesia, kita masih terdiri kerajaan-kerajaan yang berdaulat itu hampir ratusan, banyaknya 250-an. Setelah menjadi swapraja dan diminta oleh pada saat itu Presiden Republik Indonesia bergabung dengan NKRI, maka kerajaan itu menjadi sebuah sekarang ini tidak lagi berdaulat seperti dulu pemerintahan yang berdaulat sebagai kerajaan, tetapi menjadi sebuah satu kesatuan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tugasnya menjaga adat tradisi budaya. Karena itu yang tertinggal. Nah, itu yang tertinggal. Yang lainnya semua dengan legowo para leluhur kami itu menyerahkan kepada NKRI untuk bersama-sama mendirikan, menjalankan negara sesuai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan penyatunya adalah ideologi bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang 45 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Karena Bhinneka Tunggal ini kan satu berbeda tapi satu. Itulah di mana kerajaan ini seluruh Nusantara gitu loh, Adinda. Baik, ini dengan legowonya tadi disebutkan oleh Bunda, bersatu padu melalui tadi Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan juga undang-undang. Nah, saat ini Bunda, apa kemudian yang masih dilakukan tadi selain mungkin menjaga adat tradisi ya Bunda ya, para kerajaan yang ada di Indonesia saat ini Bunda, seperti apa? Ya, kerajaan-kerajaan Nusantara ini adalah saat ini adalah tugasnya adalah menjaga tadi adat tradisi budaya.
Dan kami-kami yang ada sebagai pewaris walaupun terah keturunan dengan daya upaya karena kami menjaga warisan leluhur, itu kami terus jaga. Ya, walaupun jujur kami masih terseok-seok. Negara sudah dekat dengan kami, tapi belum sepenuhnya merangkul kami untuk kami berdiri ini supaya bagaimana. Karena jujur kami ditinggalkan oleh para pewaris ini adalah, bayangkan hampir rata-rata setiap istana yang ditinggalkan adalah bisa kalau istana keraton ada di Jawa. Di luar daerah bisa itu Kedaton, bisa Rumah Raja, bisa Balalompo atau apapun namanya, tapi itu silsilahnya turun-temurun. Itu pasti harus menggunakan perawatan dan juga menjaga peninggalan. Ya, baik naskah kunonya, baik itu pusakanya, baik itu budayanya, kulinernya, wastranya. Dan itu menjadi beban bagi kami, tapi kami tetap harus berusaha menjaganya. Dan inilah kami memohon kepada negara untuk kami juga dijaga. Karena dulu dengan begitu legowonya kita menyerahkan kepada negara ini. Jadi kami ikut melahirkan, ya. Dan saya bangga sekali bahwa kerajaan-kerajaan tetap menjaga ini para pewaris dan terahnya. Dan apalagi ada 4 ya gelar yang sudah diterima oleh Presiden, salah satunya 2015 dari Kesultanan Tidore. Ini nggak gampang menyerahkan sebuah kehormatan tertinggi dari kesultanan, ya. Artinya begitu kesultanan kepada pimpinan negeri ini. Lalu 2016 dari masyarakat ada di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 2018 di mana Bunda berada waktu itu dan juga memberikan ucapan selamat dan harapannya dan juga doanya itu di Kesultanan Delhi, Sumut ya, tahun 2018, 7 Oktober. Saya ingat betul 7 Oktober diberikan anugerah tertinggi kebangsawanan keluarga Kesultanan Sumut. Dan pada tanggal 27 sampai 28-nya itu beliau ada di Sumeneb, Kesultanan Sumeneb, dengan warga Sumeneb kita mengadakan festival adat Kerajaan Nusantara waktu itu di Sumeneb, di tempat leluhur Bunda. Lalu yang baru kemarin saja 27 September 2022 yaitu dari Kesultanan Buton. Dan semuanya ada artinya loh Adinda, tidak semerta-merta sebuah gelar itu luar biasa, ada amanah, ada sebuah janji ditepati karena itu adalah amanah leluhur ya. Lalu yang hari ini sepertinya ada di Kesultanan Ternate juga beliau dapat hari ini ya. Dan tidak segampang semudah apa kita menyerahkan, dan itu harus betul-betul dilihat bagaimana cocok apa dengan arti-arti nama-nama yang akan digelarkan karena itu akan melekat pada dirinya dengan perilaku yang akan dikerjakan. Gitu Mbak Dea. Baik, artinya gelar-gelar tadi yang sudah disematkan kepada Presiden Jokowi ini punya maknanya masing-masing ya Bunda, dan juga ada tugas yang kemudian harus diemban oleh kepala negara kita ini karena memang tadi juga bahkan gelarnya tertinggi kebangsawanan begitu. Bunda, kita harus rehat terlebih dahulu, nanti kita juga ingin bahas Bunda mungkin gelar terbaru yang kemudian kemarin ya disematkan kepada Presiden Joko Widodo. Mungkin bisa kita sedikit ulas apa sih maknanya Bunda dan apa yang nantinya seharusnya dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bersama kami tentunya dalam Bincang hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, tiap-tiap daerah di Indonesia pasti punya kuliner khasnya masing-masing. Cita rasanya yang lezat membuat kuliner atau makanan khas Indonesia terkenal hingga penjuru dunia. Tapi tahu nggak teman-teman, ada makanan dengan nama aneh tapi memiliki rasa yang enak loh. Kerupuk miskin.
Kerupuk miskin atau kerupuk melarat ini konon awalnya berasal dari Cirebon. Disebut miskin karena teknik menggoreng kerupuk ini tidak menggunakan minyak untuk menggorengnya, tetapi dimasak dengan pasir yang telah dibersihkan terlebih dahulu. Ada juga yang memadukan kerupuk ini dengan menyantap bersama sambal asam pedas. Biasanya kerupuk ini berwarna merah muda dan putih, rasanya gurih dan keresnya sangat khas. Singkong bajingan. Berbahan dasar singkong dan dimasak menggunakan gula Jawa dan santan, singkong bajingan disajikan dengan kuah manis yang kental. Disebut bajingan karena penyajian singkong yang tidak dipotong terlebih dahulu sehingga bentuknya mirip dengan bajing rebus. Singkong bajingan punya rasa yang gurih dan manis. Ada juga rasa legit saat digigit khas ketela saat di dalam mulut. Kue cubit. Kue cubit populer di Jakarta. Umumnya, kue cubit berukuran 4 cm. Dinamakan cubit karena teknik pengangkatan kue saat matang menggunakan capit makanan. Seiring perkembangan, kue cubit sekarang divariasikan dengan aneka warna: putih, kuning, coklat, dan hijau. Topping di atasnya juga beragam, mulai dari taburan meses, keju, kacang, hingga kismis. Sate kere. Sate kere merupakan kudapan khas Solo. Jika diartikan dalam bahasa Jawa, kere artinya melarat atau miskin. Bahan dasar sate ini berasal dari tempe gambus, yakni tempe yang terbuat dari ampas tahu dan tetap dilengkapi bumbu kacang seperti sate pada umumnya. Nasi kentut. Nasi kentut merupakan makanan khas Medan yang dimasak dengan daun kentut atau biasa dikenal orang Jawa dengan nama daun kesembukan. Meskipun daun ini berbau tidak sedap seperti kentut manusia, tetapi daun ini banyak khasiatnya loh. Tenang, nasi kentut juga memiliki cita rasa yang enak dan tidak berbau.